Halo, selamat pagi. Selamat datang di klaster Mountain Park View. Mountain Park View adalah tempat di mana kita tinggal dengan damai, aman, sejahtera, dan diberkati. Kita akan melihat bagaimana suasana lingkungan di Mountain Park View. Kita mulai dari depan. Selamat menikmati. Sebelum Anda memasuki lingkungan Mountain Park View, Anda akan menemukan logo seperti ini. Ada warna biru pada tulisan Mountain dan Park View. Berwarna merah. Dan kalau malam, akan tampak keindahan yang luar biasa dari logo ini. Apakah keindahan yang luar biasa itu tercermin dari lingkungan dan kebersihannya? Mari kita lihat. Kita masuk ya. Nah, di sini ada pintu gerbang masuk dan dijaga oleh Pak Ajay bersama kawannya. Kita lihat suasana pagi ini. Selamat pagi Pak Ajay. Pagi. Saya mau masuk, mau cek suhu. Boleh? Saya minta dicek Pak. Saya udah cuci tangan ya Pak. Oke, siap. Alhamdulillah sehat Bapak. Waduh, saya sehat Pak. Iya. Tinggal gemuknya aja ya. Iya, Oh. yang rampingin aja. Pak, boleh kenalan Pak? Boleh. Nah, nama Bapak siapa? Pak Gus Salim, Pak Agus Salim. Iya. Biasa dipanggil? Pak Ajay. Sudah bertugas di sini berapa lama Pak? Ada 4 bulan ya? 4 bulan ya? Iya. Wow, luar biasa. Bagaimana, senang bertugas di sini Pak atau ada suka dukanya? Alhamdulillah ya, kerja sih senang, ya dukanya sangat gimana ya? Oh gitu. Ya. Ada, kalau warga-warga kayak saya yang buat Bapak repot itu banyak nggak Pak? Repot sih kagak ya. Ya, alhamdulillah nggak repot ya, semangat bagus lah kayak gitu ya. Sering Oh gitu. keluar, Jadi, ya. oh gitu. Ya. Jadi kalau saya yang sering lewat-lewat sini, Bapak terganggu atau enggak? Enggak. Enggak ya? Iya, malah apa? Semangat maya. Oh gitu ya? Kerjaan. Oh. Pak Ajay sudah berkeluarga? Udah, Udah. Anak berapa Pak? anak 3 ya. 3, Yang istri 1. Istri 1, yang ada 2. Nomor 2-nya tinggal, nomor 3 adik kelas 5. Oh gitu. Jadi Ya. sekarang tinggal 2. Iya, Berarti anak pertama dan kedua. anak pertama, Ketiga. anak pertama dan ketiga. Ya. Anak pertama kelas Udah lulus. udah lulus. Iya, Oh, oke. udah kerja Udah kerja di Ya. mana Pak? di kantor Greenland. Oh, kantor Greenland. Ya. Oke. Ya, ya. Oke. Senang. Ada nggak warga-warga yang mungkin malas menyapa gitu saat Bapak bertugas? Ada Ada. yang malas buka kaca. Oh, malas buka kaca. Ya. Jadi seharusnya memang harus buka kaca ya, Harusnya. Jadi supaya dikenal ya. dia kenal sama Pagi Bu. ibu. Ya. Harusnya kenal sama seperti juga, kalau ada saudara nyamuk lain kan bisa ditegur. Oke. Iya, atau siapanya kalau misalnya nggak ada yang keluar, takutnya kan nggak boleh lagi gitu kan. Oh gitu. Iya. Jadi itu semacam kontrol ya. Ya. Jadi diharapkan kepada warga kalau ada saudara sanak famili yang datang, Nah, laporlah ya, lapornya. Jadi, supaya kita tahu nah, ya. kasih foto kamu datang sini, ini saudara saya ini kan gitu. Oh, Jelas. oke. Pak, kalau memberitahu seperti itu apakah harus ditelepon via WhatsApp atau harus datang ke sini atau Ya. melapor kepada pengurus? Kalau yang gimana nya? Kalau ada saudara mau datang, misalnya ada pengiriman barang atau apa, Iya. bagusnya bagaimana Pak? Ya harusnya laporan kamu datang barang nih. Bagusnya laporan sih. Ya. Iya. Jadi jelas. Terus ada saudara laporan juga. Nah, saudara datang, jadi kita bisa mantau juga saudara Bapak. Karena di sini kita melakukan pencatatan ya Pak ya. Ya, betul. Prosedurnya gimana Pak? Sebetulnya ya paling minta KTP, identitas ya. Kemudian KTP-nya disimpan
Ya sementara ditahan dulu. Oh, ditahan Kalau di pos. Nginep ya, kalau nginep pagi diambil. Oh, pagi diambil. Ya, kalau pulang kan ya. Oke, oke, oke. Selama ini ada kendala nggak yang seperti itu? Ada mungkin pengunjung atau warga yang ngeyel misalnya, aku kan warga di sini. Ya. Banyak Pak. Banyak? Iya. Wah, Ya, kayak akunya kan saya dekat ya di Blok S nya, kata sih dah. Yang nggak dibeliin prosedur, misalnya gitu. oh jadi ada di sana prosedurnya ya Pak ya? Betul. Oke. Oke. Kalau kayak seperti Bapak tukang yang baru lewat itu gimana itu prosedurnya Pak? Prosedurnya apa? Dia sama mandornya ya. Kasih tahu di sini, kasih KTP, ya udah. Kalau ini suhu udah baru. Oh begitu. Iya. Oh, tadi Bapak itu udah dicek suhu apa belum? Pagi udah. Oh pagi udah. Iya. Oh jadi satu kali Iya, aja. satu kali. Oh oke. Jadi harapan Bapak kepada warga bagaimana? Iya. Nggak apa-apa, sampaikan aja Pak. Jadilah warga yang baik, begitulah kira-kira ya Pak ya? Ya betul. Jadilah warga yang baik. Oke. Ini Bapak tahu nggak bahwa kontribusi warga membayar iuran pemeliharaan lingkungan itulah yang memberikan penghasilan kepada Bapak. Jadi kalau misalnya saya tidak mau bayar, itu berarti penghasilan Bapak terancam. Betul. Dan bisa jadi nanti mungkin kalau misalnya saya nggak mau bayar nih, ya udah, itu saya membuat hidup Bapak susah lah, dan itu membuat hidup satu keluarga susah juga. Saya berharap saya merubah itu Pak. Saya berubah dan saya ingin membayar iuran pemeliharaan lingkungan setiap bulan secara teratur. Karena artinya, pagi Bu, pagi Pak. Jadi itu selama ini nggak ada masalah Pak atau lancar-lancar saja? Alhamdulillah ya nggak ada masalah, lancar-lancar aja ya. Hanya pengurus lah yang tahu ya apa dari mana uangnya itu didapat ya Pak ya. Cuman aja ya tugas aja. Iya iya. Aja, gitu. Oke. Oh jadi di sini ada pencatatan ya Pak ya? Iya pencatatan. Oh itu ada jadwal. Dan ini ada protokol. Oh ini ada protokol untuk tamu dan pendatang. Iya. Ini ada protokol petugas security. Oh oke. Tinjauan juga dari kepolisian. Oh ini ada tinjauan Ya, dari kepolisian. Oke. Ya. Juga ada gejala lagi sama anggota pengen stabil lagi yang punya. Sekarang tim security ada berapa orang Pak? Ada 6. Ada 6? Ya penambahan udah. Ini yang baru, yang penambahannya. Halo Kang. Halo Pak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Perkenalkan diri dong Kang. Nama saya Nuriana. Panggilan? Biasa panggil di sini Nur. Nur. Karena di sini Ada kan ada dua. 2 nama. Oh gitu. Jadi panggilan Kang Nur. Iya. Oh oke. Ya. Siap. Kang Nur senang bekerja di sini? Alhamdulillah. Senang ya? Nah, Oke, ini kita lihat warga. Lagi Pak. Kang Nur udah berapa lama? udah 3 minggu Pak. 3 minggu ya? Oh, oke. Jadi protokol masuk ke dalam lingkungan ini pertama harus cuci tangan ya Pak? Iya betul. Ini protokol tamu pendatang. Jadi menunjukkan identitas diri, pemeriksaan suhu badan oleh security. Tamu tidak diperkenankan masuk apabila suhu di atas 37,6 derajat Celcius dan sedang batuk atau pilek. Oh, karena saat ini kita sedang pandemi ya Pak. Ya. Kemudian memakai masker standar, mencuci tangan dengan sabun di tempat yang tersedia, melakukan sterilisasi permukaan barang paket dengan disinfektan di pos security. Ini perlengkapannya nomor 6 ini masih ada nggak Pak? Perlengkapan nomor 6 masih. Sterilisasi. Iya. Seperti apa itu nanti? Nanti tunjukkan Pak ya. Iya. Jadi ini adalah tempat cuci tangan. Jadi washing hand point. Di sini ada ember, ada kerannya dan ada sabun. Jadi setiap warga dan pengunjung yang mau datang
berkunjung ke sini wajib mencuci tangan ya. Oke. Baru dari sini nanti lapor. Mau tujuan kemana? Lapor ke pos security mau pergi kemana. Kemudian cek suhu ya Pak. Ya. Cek suhu, terus kalau ada yang bawa barang disinfektan. Mana disinfektannya Pak? Oh yang itu? Iya, di bawah. Isinya masih ada nggak Pak? Habis ya. Udah habis. Terus kalau ngisinya? Isinya ini campurin air sama apa? Oh ini ya, belum dikasih lagi ya. Anu, Yang mana? yang hijau tuh. Yang hijau. Iya. Hijau itu apa namanya? Karbol ya? Karbol ya. Oh, oke. Ya benar sih, sederhana saja, air sabun juga Iya. bisa. Iya. Oh, jadi ini pos ya, Pak? Iya. Aduh, ini dari kemarin-kemarin ingin diperlebar, terbentur di peraturan, nggak tahu juga peraturan kok buat hidup susah ya. Iya. Peraturannya dari gapura lagi, nggak Iya. boleh geser. Bingung juga ya Pak ya. Cek dulu ya. Ya, ini protokol yang dilakukan oleh Pak Ajay dan tim. 35,6. Ya, ya. Oke. Bapak mau kemana? Bapak mau kemana? Kalau ini Pak, titipan-titipan warga semua? Iya. Oh, Nah, ini apa buat sarapan security. Oh gitu. Iya. Luar biasa. Di Bulus ya. Bulus. Oh, terima Iya. kasih kepada warga yang Iya. sudah berkontribusi memberikan sarapan, makan siang atau makan malam, atau mungkin pemberian yang lain ya Pak Iya. ya. Mulai sembako. Sembako ya. Ada juga. Oke. Siap-siap. Terima kasih Pak. Oke Pak, saya mau permisinya mau jalan lihat lingkungan karena saya lihat ini dari sini aja lingkungannya bersih loh Pak. Iya. Saya pingin tahu dulu. Saya permisi jalan dulu ya Pak ya. Ya, silakan. Jadi kita akan berjalan kaki melihat lingkungan yang ada di luar sini. Jalan-jalannya lebarnya lebih kurang 6 meter, mungkin 6 meter atau 7 meter ini. Kemudian kita ada di depan kita ada ucapan terima kasih atas partisipasi warga Mountain Park View dalam membayar iuran RT tepat pada waktunya. Penggunaan iuran ternyata adalah untuk kegiatan warga. Untuk fasum, wah kita akan lihat fasumnya nanti. Untuk taman, wow taman ini. Untuk personel security, tadi sudah dijelaskan Pak Ajay, personel security kita lengkap dengan kemampuan dan skill yang handal. Dan kita ada Kang Budi dan Pak Menandar, petugas taman dan penanganan sampah. Kita akan lihat. Dan ada dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya ini bisa apa saja. Dan ini pengurus RT 01 RW 14 MPVDD Bukit Cimanggu City. Untuk pembayaran kontribusi IPL, iuran pemeliharaan lingkungan, segera menghubungi bendahara RT untuk pembayaran. Warga baru atau kontrak harap segera hubungi ketua RT. Jadi kepada Bapak Ibu yang belum melakukan pembayaran IPL bulanan, silahkan menghubungi bendahara RT. Jika mengalami dinamika turbulensi finansial ekonomi, silahkan juga menghubungi bendahara RT. Dan bagi Bapak Ibu warga baru atau yang mengontrak di rumah atau yang direkomendasikan oleh warga di sini untuk mengontrak di sini, segera hubungi ketua RT. Ketua RT dapat dihubungi atau nomornya diminta melalui petugas keamanan di depan tadi. Kita lihat sekelilingnya, wow asri benar nih. Wow. Kita lihat kualitas tamannya ini, wah saya suka nih, hijau, bersih. Di mana-mana ada, ini sebenarnya sudah ada sejak Covid ada ya. Jadi termasuk melakukan gerak cepat untuk mengadvokasi dan mengedukasi program pencegahan COVID
COVID-19, protokol di rumah saja. Ini diadopsi dari Gerakan Masyarakat Kemenkes. Nah, ini mungkin kita bisa melihat di website Kemenkes. Ini protokol 1 di rumah saja. Sebisa mungkin di rumah saja. Nanti bisa dibaca lebih detail. Kebutuhan persediaan makanan cukup. Rutin minum air hangat. Pastikan stok masker, hand sanitizer, dan desinfektan ready to use. Berjemur setiap pukul 9. Menjaga kebersihan rumah. Mobil di garasi dijemur. Rajin mencuci tangan. Family time. Membatasi interaksi dengan tetangga atau pihak luar. Karena memang situasi kita sedang dalam masa pandemi. Jadi ini adalah respon saat kita memasuki masa pandemi. Protokol masuk rumah, jangan sentuh apapun setiba di rumah. Jadi sebenarnya di depan tadi sudah disediakan washing hand point untuk mencuci tangan. Buka sepatu sendal sebelum masuk rumah. Semprotkan alkohol desinfektan pada barang yang dibawa. Desinfektan ini bisa dibuat dengan cara sederhana sebenarnya bagi kita yang mau. Memakai air sabun disemprotkan, atau mungkin memakai Dettol, atau memakai dengan campuran yang sesuai, misalnya 1:10, 1 liter untuk 10 liter. Itu pengertiannya. Cuci tangan pakai sabun dan sesering mungkin. Mengganti pakaian begitu dari luar rumah dan tempatkan pakaian kotor di tempatnya. Langsung mandi pakai sabun dengan bersih tentunya ya. Ini adalah pola-pola hidup sehat juga yang disosialisasikan sejak zaman dahulu kala sebenarnya, sejak zaman tsunami Aceh. Hanya pada masa pandemi ini menjadi barang beken. Sementara di Kementerian Kesehatan juga baru 2 atau 3 tahun lalu kalau nggak salah saya pernah lihat di websitenya. Mulai 2018 baru ada di website. Jadi memang tidak begitu, ya mungkin kita harus menjalani yang namanya bencana dulu baru kita ngerti kali. Ya begitulah kira-kira. Kita lihat situasi taman. Ini bersih. Saya suka jalan-jalannya juga bersih. Masih suasana kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-75. Anak-anak bermain. Ini adalah Halo. Ini adalah lingkungan taman tengah yang ada. Ini view yang bagus ini. Nah, ini view yang bagus. Kelihatannya tamannya juga bagus. Wow, bersih sekali nih lingkungannya ini. Kita akan lihat kualitas-kualitas taman yang menarik. Tuh, bersih. Dan ada ayam juga. Wah, ayamnya bagus benar nih. Jadi ingat waktu masa kecil suka laga ayam. Kayaknya dia tahu saya menjadi ancaman baginya. Ini 2 ayam jantan yang cantik. Punya siapa ya? Dan ini adalah taman. Bisa dikatakan taman ini wow, ini salah satu warga Pak Joni yang memang hobi bercocok tanam. Ini memanfaatkan, saya sebenarnya sudah membuat janji menawarkan untuk ngobrol-ngobrol dengan Pak Joni memanfaatkan sampah-sampah organik. Ini semua dimulai Pak Joni dari nol sebenarnya. Nah, tapi kita tanya Pak Joni karena beliau bisa saya katakan praktisi dan ahli memanfaatkan alam sekitar. Artinya barang-barang atau apa yang sampah-sampah organik, daun dan semacamnya dari lingkungan ini dimanfaatkan betul. Dan ini bisa dimanfaatkan oleh warga. Bagi yang mau silakan aja datang ke sini, ambil. Pak Joni sudah menyampaikannya kepada saya.
dan memang sangat asri sekali. Dan ini adalah Fasum. Fasum ini adalah tempat komunal di mana setiap warga bisa berkumpul dan berinteraksi, termasuk anak-anak. Sebelum COVID ini ramai sekali. Setelah COVID dan setelah memasuki masa relaksasi, ramainya tertentu, Mas. Tapi anak-anak sekarang udah lebih bermain di sini karena kita harus mengikuti protokol kesehatan. Ini adalah lingkungan yang baru di blok DD7 dan DD8. Baru dibangun kurang lebih udah ada 6 bulan kayaknya. Dan ini berada di, bisa dikatakan semacam pusat ya, tengah-tengah lingkungan ini. Jadi di sini bisa berinteraksi antar warga dan anak-anak. Jadi kita di sini adalah satu keluarga. Ada juga warga yang sedang membangun, merehab rumahnya. Oke, kita akan lihat. Wow, ini bersih sekali. Dan saya akan coba cari Pak Nandar dan Kang Budi yang bertanggung jawab memastikan kenyamanan dan keamanan warga, supaya ini jalan-jalannya udah dibersihkan nih. Tapi masih ada juga tuh orang yang buang sampah. Ini termasuk bersih. Pagi, Bu. Enggak, Bu. Halo, Bara. Apa kabar? Jadi sebenarnya lingkungan kita ini dikelilingi oleh klaster yang lain. Ini adalah rumah kosong. Biasanya rumah seperti ini mungkin dugaan saya karena pemiliknya juga nggak ada nomor kontak yang ditinggalkan kepada pengurus. Dan ditambah mungkin tidak membayar IPL ya. Jadi soalnya tenaga yang membayar IPL kan dibayar oleh para warga. Jadi kalau rumah ini tidak berkontribusi ya dibiarkan seperti ini. Tapi ini sebenarnya meninggalkan risiko. Risikonya apa? Ya bisa jadi hewan ular. Dulu 3 bulan lalu kita pernah melakukan perburuan ular di sini. Dan memang ini menjadi apa ya, ramba-ramba itu apa ya, ramba-ramba bahasa Indonesia nggak ya, semak belukar itu menjadi tempat yang paling enak untuk ular tinggal. Dan beberapa ditemukan ular, pada saat dicari tidak ditemukan banyak, pada saat nggak dicari bermunculan. Jadi ini sebenarnya tanggung jawab kita ini, hanya bagaimana mengontak orangnya, pemilik rumah, kita nggak tahu. Itu tadi sebabnya perlu berkomunikasi dengan pengurus. Karena pengurus adalah penyambung lidah warga, suara warga dengan warga. Nah, diharapkan kepada kita semua berpartisipasi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Wow, pokoknya lingkungan ini termasuk klaster yang paling sedikit jumlahnya. Sekitar 95 ditambah 20 mungkin sekarang jadi 100 berapa itu? 115 kali ya. Kemudian yang lain-lain itu di atas 150 kayaknya rumahnya. Jadi termasuk klaster yang paling sedikit. Tetapi berada di tengah-tengah epicentrum klaster, bisa dikatakan begitu. Dan kita akan bertemu dengan selamat pagi Kang Budi, Pak Nandar. Selamat pagi.
Sebentar mau ngobrol sebentar. Perkenalkan diri Kang dulu. Saya Budi, ini Pak Nandar. Kang Budi ini apa ya? Pemain band kan? Siapa nama grupnya Kang? Namanya Braided Official. Braided Official. Jadi Kang Budi ini sebagai apa di situ? Pak Nandar sini dong. Kebetulan Nggak apa-apa. saya main drum. Main drum. Drummer lah ya. Bisa dibilang gitu. Wah, ini musiknya kayaknya musik-musik cadas nih. Ya senangnya kayak Wis. Aduh. Saya udah keliling ini. Ini Pak Nandar, kenalkan diri dong. Saya Pak Nandar, panggilan Cowboy. Cowboy. Cover boy. Topinya hilang, Pak. Oh. Tadi keliling-keliling. Jadi saya senang nih melihat kualitas. Sebenarnya udah lama keinginan untuk memvideokan ini, tapi saya senang melihat kualitas lingkungan kita yang terjaga bersih setiap hari. Luar biasa, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Semoga senang bersama kita warga di sini. Amin. Ya, semoga nanti juga harapan-harapan yang baik kepada Kang Budi dan Pak Nandar. Tuhan memberkati, tetap sehat bersama keluarga. Amin. Kang Budi ini udah berkeluarga belum? Sudah, Pak. Punya istri, anak? Saya anak 2. Anak 2. Kelas? Yang satu SMP, yang satu kelas 5. Kelas 5 ya. Oh, jadi masih keluarga muda ya? Ya, keluarga muda bisa dibilang. Keluarga tinggal di mana, Kang? Di Sentul. Di Sentul? Iya. Oh, jadi setiap hari pergi pulang? Enggak juga, Pak. Oh, enggak juga. Oh, tinggalnya Saya tinggal di pos. di pos ya? Oh, aman di situ? Alhamdulillah Nyaman? nyaman. Nyaman. Yakin, Pak? Kita kalau Pak Nandar gimana nih? Anak saya sih punya anak satu udah lulus sekolahnya, Oh, udah lulus dari sekolah SMK. SMK. Ya, Tahun berapa lulusnya, Pak? barusan. Barusan. Ya, Oh, saat ini sudah bekerja apa belum? belum. Belum. Nyari. Lagi nyari. Ya, Oh, jadi harapannya kepada Bapak Ibu warga yang mungkin sedang mencari karyawan bisa menghubungi Pak Nandar ya. iya, iya. Boleh tahu lulus dari sekolah SMK jurusan apa, Pak? Jurusan kayak sekretaris itu. Sekretaris. Ya, Oke, jadi perkantoran. perkantoran ya. Jadi kepada Bapak Ibu atau mungkin bisa jadi nanti mungkin kalau pengurus RT membutuhkan sekretaris bisa saja di hire ya, Pak ya? Iya. Ya, betul-betul. Ya, ya. Oke. Pak, terima kasih. Tetap sehat dan semangat. Amin. Amin. Kami sebagai warga mengucapkan terima kasih untuk segala daya upaya yang diberikan. Mungkin saya termasuk warga yang cerewet, Pak. Saya mohon maaf, Pak, kalau misalnya ini kadang-kadang kecerewetan saya ini bisa level dewa, bisa level orang biasa. Semoga dimaafkan, Pak. Siap. Tetap sehat dan semangat. Yang pasti saya keliling ini senang sekali melihatnya bersih selalu setiap pagi. Luar biasa. Terima kasih. Dan bandnya juga di like, subrek, dan komen ya, Kang ya. Amin. Mantap. Jadi kalau misalnya ada yang meminta Rekaman. Kang Budi misalnya rekaman atau ngajari anak main band bisa? Insya Allah. Bisa ya? Oke, jadi supaya warga ini tahu kalau Kang Budi bisa mengajari anak-anak musik khususnya drum ya. Cuman tinggal ngatur waktunya. Tinggal mengatur waktu aja ya. Jadi itu bisa dibicarakan, yang penting silakan hubungi kontak Kang Budi. Siap. Nomor handphonenya Kang, coba sebutkan. 0855 1973 839. Lebih keras Kang. 0855 1973 839. Oke, siap. Ini nanti akan saya beritahu kepada warga supaya melihat bahwa kita punya potensi-potensi yang bisa bekerja sama. Gitu kira-kira ya. Siap, Pak. Siap Kang, terima kasih. Pak Nandar, terima kasih. Saya keliling dulu. Saya Pak, ya makasih Pak. Makasih Pak. Ini adalah contoh rumah yang dibayar mungkin karena terawat. Dipotong rumputnya secara teratur. Jadi beda. Ini lingkungan-lingkungan ini yang merupakan hasil dari pekerjaan. Tapi bukan berarti juga kalau ada Kang Budi dan Pak Nandar kita semena-mena buang sampah. Disiplin setiap orang
dan setiap personal, setiap anggota keluarga, setiap keluarga menjadi penting. Sayangnya petugas kebersihan lagi tidak ada. Jadi kita akhiri dulu liputan pagi ini dengan melihat lingkungan yang asri, hijau dan segar di klaster Mountain Park View. Terima kasih dan menjadilah warga yang bahagia, sejahtera dan diberkati Tuhan. Salam MPV Dede.